Halo, assalamualaikum. Kali ini masuk ke laptop Asus 450C. Ini kata user keluhannya pas dinyalain itu kipas laptopnya bunyi berisik, jadi nggak halus. Langsung aja kita tes dulu ya. Nah, ini begitu dinyalain juga udah kedengeran sih, ker gitu. Lumayan kenceng suaranya, jadi pasti ganggu banget. Ini anginnya sih ada terasa keluar. Kadang-kadang kan anginnya sampai nggak keluar, soalnya di heatsinknya tuh mampet sama debu. Tapi ini ada sih keluar anginnya, terasa. Cuman selain suaranya kencang juga dia getarannya agak kencang juga, jadi terasa banget getarannya. Nih getarannya kerasa banget nih di sini nih. Kencang banget getarannya. Untuk pemecahan masalahnya, kita matikan dulu aja laptopnya ya. Nanti langsung kita bongkar. Oke. Pastiin laptop dalam keadaan benar-benar sudah shutdown ya. Ini lampu-lampunya udah mati. Baru kita lanjut bongkar. Ini ada baut yang susah dibuka. Biasanya sih dia dudukan bautnya yang di casingnya tuh udah pecah. Nah, ini trik saya untuk ngangkat baut yang udah susah dibuka kayak gini. Sambil agak dicungkil sedikit kepala bautnya pakai alat pencungkil yang ujungnya tipis dan tajam. Nanti dia bisa copot. Nah, ini udah terangkat. Nah, setelah terbuka casing atasnya ini, hati-hati ngangkat bagian keyboard karena ada 3 fleksibel yang terhubung ke mainboard. Pastiin 3 fleksibel tersebut kita lepas dulu dari soketnya. Baru nanti
casing bagian keyboardnya kita angkat. Kalau nggak dilepas dulu bisa putus atau rusak di soketnya. Nah, setelah benar-benar terlepas fleksibelnya, baru kita angkat bagian keyboard. Ini fleksibel keyboardnya, ini fleksibel on off, ini fleksibel touchpad. Ini kalau nggak dilepas dulu dari soketnya bisa putus atau rusak di soket mainboardnya. Untuk bagian fleksibel on off nya kita lepas untuk nanti tes biar nggak ribet sama casing keyboardnya ya. Nah, lepasnya juga hati-hati, soalnya di fleksibelnya ada double tip biasanya, rapat, jadi ngelepasnya pelan-pelan aja. Nah, sebelum lanjut kita coba tes ulang dulu setelah casing bagian keyboardnya terbuka, apakah benar-benar fan prosesornya yang bunyi atau hanya sekedar ada kabel fleksibel nyangkut ke gesek-gesek. Kita siapkan dulu adaptornya. Ini adaptor Asus standar. Ini udah nyala dan memang nggak ada kabel yang menghalangi kipas prosesor, tapi memang fan prosesornya yang kotor banget, jadi dia bunyinya lumayan kencang, getarannya juga lumayan kencang. Ini bekas pecahan-pecahan dudukan baut yang tadi saya angkat. Ini getarannya terasa banget di sini. Oke, lanjut dimatiin dulu. Kita lanjutkan untuk membongkar bagian mainboardnya untuk membersihkan fan prosesor.
Nah, ini sudah terangkat mainboardnya, dan memang bagian fan prosesornya tuh kotor banget sama debu, udah banyak banget tumpukan debunya. Ini sudah terangkat bagian heatsinknya, dan ternyata thermal paste-nya juga udah kering. Nanti langsung kita bersihkan untuk diganti dengan thermal paste yang baru. Untuk melepas tutup kipasnya, karena ini sistemnya bukan pakai baut, jadi plastiknya yang dipanasin, jadi kita potong bagian yang dipanasinnya aja ya. Nah, ini sudah berhasil terbuka tutup kipasnya. Sudah mulai terlihat tumpukan debunya yang menempel di bagian heatsink. Nah, ini udah numpuk banget. Nanti kita bersihkan semua. Bagian heatsinknya, bagian kipasnya juga kita bersihkan. Kotor banget. Nah, ini bagian heatsinknya udah bersih, udah nggak ada debu menempel. Bagian tutup kipasnya juga udah bersih. Ini kipas prosesornya udah bersih juga, udah disikat-sikat juga tadi. Ini pada dasarnya adalah sebagai pelumas aja untuk bagian as kipasnya, karena saya adanya oli gear, jadi saya kasih oli gear aja, tapi jangan banyak-banyak, setetes aja. Yang penting bagian as kipas prosesornya tuh ada pelumasnya, jadi putarannya lebih kencang dan halus.
Nah, sebelum dipasang, kita coba tes dulu. Saya ada power supply mini kayak gini. Ini baterainya 3,7 volt, nggak nyampe 4 volt. Kalau kipas prosesor itu biasanya dia 5 volt tegangannya. Arusnya nggak nyampe 2 ampere. Biasanya sih kisaran 1,35 ampere. Kita cari kabel plus dan minusnya itu warna merah untuk plusnya, untuk minusnya biasanya warna hitam. Kita sambungin aja ke PSU mininya. Kita coba tes putarannya udah halus apa belum. Nah, ini kelihatan sudah lebih halus putarannya. Udah getarannya juga udah nggak terasa, udah halus banget. Oke. Lanjut kita pasang. Ini juga udah saya siapkan pasta thermal yang baru. Untuk membantu proses penyebaran panas dari chip ke heatsink. Kita kasih di chip VGA dan chip prosesornya, pasta thermalnya. Baru kita pasangkan heatsinknya. Ini di heatsinknya ada tulisan urutan baut untuk kita kencangkan. Kita ikutin nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pasta thermalnya tuh menyebarnya sempurna.
Setelah baut-bautnya kita kencangkan, jangan lupa soket fan prosesornya dipasang. Nah, ini sudah terpasang presisi. Setelah terpasang mainboardnya, seperti biasa, sebelum ke tahap selanjutnya kita tes dulu, dipastikan dulu apakah masih ada masalah atau enggak. Jadi kita pasang soket on off nya dulu. Kita colokkan adaptornya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, sudah menyala. Di fan prosesornya juga udah lebih halus putarannya, bisa terlihat ya, getarannya juga udah halus, udah nggak terasa. Berarti kita bisa lanjut ke tahap perakitan. Nah, bisa dilihat ini getarannya udah nggak terasa, udah halus banget, udah nggak ada suara-suara berisik juga. Oke, lanjut, matikan dulu, baru kita rakit lagi. Pastikan soket-soket fleksibel, keyboard, fleksibel touchpad, dan fleksibel on off-nya terpasang dengan rapih dan presisi. Perhatikan juga nanti lipatan fleksibelnya, jangan sampai mengganggu ke kipas prosesor lipatannya. Jadi lipatannya harus serapih mungkin dan tidak berpotensi merusak fleksibelnya sendiri.
Alhamdulillah sudah selesai. Proses perbaikan fan prosesor Asus A450C yang tadinya berisik sekarang udah nggak ada suara, udah halus, getarannya juga udah halus banget. Oke, ini proses boot ke Windows-nya sudah selesai. Laptop sudah menyala dengan normal. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jika terasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman. Di-like, di komen boleh. Oke, sekian. Wassalamualaikum.